Kondisi ekonomi turun, masyarakat susah karena corona. Itu beberapa keluhan bermunculan di masyarakat. Berbagai kebijakan sebenarnya telah ditempuh pemerintah untuk menekan peredaran COVID-19. Mulai dari physical distancing, kebijakan terkait restrukturisasi kredit, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Physical distancing atau jarak fisik diterapkan pemerintah sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona lebih luas. Physical distancing untuk memutus rantai COVID-19 ini mengakibatkan diterapkannya kebijakan work from home atau WFH alias amati lelungan. Oleh karena itu, usaha-usaha atau industri yang paling pertama dan langsung terkena dampak adalah usaha-usaha yang ada kaitannya dengan bepergian dan kerumunan, seperti pendidikan, hotel, restoran, transportasi atau terutama udara, pasar modern dan tradisional, konstruksi, olahraga, imperisariat, dan lain sebagainya beserta usaha turunannya. Musibah pandemi COVID-19 mampu merubah semua sendi kehidupan manusia untuk selalu disiplin diri. Semua berubah secara total. Arni, pengusaha catering Parepare yang melakukan seluruh kiat untuk menjalankan usahanya, selalu berupaya menempuh jalan terbaik dalam seluruh aspek yang terkait dengan produktivitasnya, baik dalam membuat makanan dan mengantarkannya. Hai, saya Arni. Saya selaku owner dari Dapur Vira yang sedikit berbagi pengalaman kepada para sahabat-sahabat sekalian, para pengusaha kuliner yang ada di Parepare, para warga Parepare yang pencinta dapur kuliner. Adapun kegiatan dari Dapur Vira selama ini adalah Dapur Vira itu sudah berjalan selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, dan telah banyak membantu orang-orang yang membutuhkan jasa dari Dapur Vira, termasuk ibu rumah tangga, para ASN, para pegawai BUMN yang ingin menggunakan jasa Dapur Vira, yaitu dengan cara memesan makanan online. Dapur Vira menyediakan makanan rumahan, nasi tumpeng, nasi kotak, kue kotak. Suka duka yang saya alami itu, sukanya itu pada saat orderan membludak, orderan banyak, dan dukanya itu pada saat ada konsumen, ada pemesanan yang di-cancel secara tiba-tiba, secara mendadak, kemudian kurir datang terlambat, yang ketiga pada saat karyawan saya juga sakit. Dukanya pun pada saat ini adalah di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, saya tetap optimis, saya tetap semangat, yakin bahwa walaupun musibah yang ada sekarang ini setidaknya perekonomian agak menurun, tapi saya tetap optimis dan semangat menjalankan usaha saya. Adapun kegiatan Vira selama kurang lebih 4 tahun sudah banyak membantu meringankan beban sesama kita yang membutuhkan jadwal
Adapun jadwal dari kegiatan Dapur Vira itu yaitu Jumat berbagi. Kami berbagi nasi kotak untuk lansia, untuk panti asuhan, anak-anak yatim piatu, untuk sesama kami yang membutuhkan seperti tukang beca yang ada di pinggir jalan, ojol, dan lain sebagainya. Karena kegiatan kami itu bertujuan untuk mengurangi beban, apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Dan saya tetap optimis dan semangat bahwa pandemi COVID ini akan segera berlalu dan kita akan melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kalanya. Mari teman-teman, sama-sama kita saling menguatkan, saling memberi support. Ardi juga tak lupa berbagi dan memberi di tengah keterbatasan dan sangat sensitif terhadap dampak sosial dan ekonomi masyarakat kecil. Perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja dan keluar rumah bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Perubahan juga terjadi bagi pelaku usaha makanan dengan cepat melakukan adaptasi dan perubahan strategi penjualan dalam menjual produk olahan mereka melalui daring. Strategi para pelaku usaha kecil menengah cukup menarik untuk dikaji secara ilmiah. Pemirsa, walaupun mereka memulai dari wilayah Garut dan sekitarnya, model bisnis seperti ini akan menjadi role model generasi milenial dan daerah lain dalam meningkatkan nilai tambah daerah masing-masing. Pandemi COVID-19 juga dilihat menjadi sebuah peluang bagi pengusaha catering rumahan yang terdampak. Mereka dengan cepat memberikan bantuan sosial kepada petugas medis di rumah sakit dengan memberikan sumbangan nasi box sebagai strategi promosi dan memperkenalkan produk. Dampak dari bantuan sosial ini, sebagian besar pekerja medis merasa senang dan tertolong dengan kehadiran mereka. Walaupun usaha mereka sendiri sebenarnya terdampak dari pandemi COVID-19, namun mereka dengan cepat menyesuaikan diri karena keadaan yang memaksa mereka untuk berubah. Tenaga medis dan pekerja sosial yang awalnya menerima bantuan nasi box, pada akhirnya mereka menjadi pelanggan catering rumahan secara daring. Hikmah dari musibah pandemi COVID-19 ini adalah sebuah ancaman bisa menjadi sebuah peluang, serta mampu menciptakan tata cara dan perilaku baru pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Memang bila dibandingkan dengan kondisi normal tentu akan berbeda. Namun prospek usaha makanan rumahan kelas menengah bawah ini akan terus berkembang dan akan menjadi motor perekonomian bangsa Indonesia. Yang perlu dijaga bagi pelaku usaha kecil ini adalah pendampingan dari pemerintah maupun dari dunia kampus untuk memberikan pelatihan manajemen pelayanan agar loyalitas pelanggan yang sudah mereka bangun menjadi peluang usaha dalam jangka panjang, serta menjaga kualitas produk makanan yang dihasilkan dan pengiriman tepat waktu. Pemirsa Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar kisah pengusaha catering yang berperan aktif di tengah pandemi COVID-19 versi Jendela Kota. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli. Para pengusaha kuliner yang ada di Parepare tetap semangat, tetap optimis,
menjalankan aktivitas seperti biasanya. Walaupun saat sekarang kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, kedepannya kita akan diperhadapkan oleh kondisi new normal, di mana semuanya akan normal seperti biasanya, seperti sedia kala. Tapi kita tetap mengedepankan protap yang ada, tetap menggunakan masker pada saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Yang ketiga, tetap menjaga jarak ataupun physical distancing. Yang keempat, hindari keramaian. Dan yang terakhir yang ingin saya menghimbau, mengajak kepada semua teman-teman dan sahabat saya pengusaha kuliner, bahwa yakin usaha dan doa kita akan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat, tetap optimis, salam sehat.